Kita akan membahas tentang koordinat dalam astronomi. Jadi kita akan membahas singkatnya adalah bagaimana suatu benda langit dapat diberikan alamatnya atau koordinatnya, yang tentunya akan berubah setiap saat posisinya, sehingga kita perlu memberikan koordinatnya untuk memberikan informasi ataupun mencari posisi benda langit tersebut. Ini adalah gambar dari star trail yang menunjukkan bahwa adanya pergerakan benda langit sepanjang waktunya. Jadi kita akan membahas dua sistem koordinat, yaitu yang pertama sistem horizon. Kita lihat ada gambar bola langit, kemudian itu ada horizon yang ada di tengah, kemudian ibaratnya ada pengamat yang berada di titik O, yang kita lihat di atas itu ada titik zenit, titik imajiner berada di atas kepala kita, yang kalau kita teruskan ke arah bawah itu berupa titik nadir. Dan the celestial meridian kalau kita melihat ke arah utara dan mengarah ke selatan, kalau kita hubungkan dengan garis imajiner di sepanjang keliling bola langit sampai menyentuh zenit dari utara ke selatan, itulah disebut dengan meridian. Dan ini sebagai acuan untuk bisa memperkirakan apakah suatu benda langit itu masih di belahan langit timur atau belahan langit barat. Artinya apakah suatu benda langit itu baru saja terbit atau akan terbenam. Oke, dan kemudian kalau kita bisa lihat lagi di gambar ini ada North Celestial Pole dan ada South Celestial Pole. Itu adalah kutub langit utara dan kutub langit selatan, yang nantinya akan kita bisa bahas di sistem koordinat ekuatorial. Kemudian ada titik azimut. Kalau kita lihat titik azimut, yaitu yang berkesesuaian dengan titik di mana kita atau koordinat di arah mata anginnya. Jadi kalau terlihat di gambar itu ada bintang yang kalau kita amati, misalkan kita hendak memberikan informasi di mana posisi bintang azimutnya, misalkan di arah 90 derajat, artinya bintang tersebut ada di arah timur. Oke. Kemudian kalau altitude, yaitu diukur dari horizon, misalkan seperti bintang ini, misalkan altitude-nya 45 derajat, artinya kalau kita mencari bintang tersebut, yaitu kita tarik dari horizon atau dari ufuk 45 derajat ke atas ke arah zenit. Dan juga zenith distance atau jarak zenit, yaitu 90 derajat dikurangi altitude-nya. Kemudian ketika benda langit atau objek langit melewati meridian seperti yang tadi kita bahas, altitude is the greatest and its zenith distance is the least. Jadi ketinggiannya paling tinggi, dan kalau H-nya paling tinggi tentu jarak zenitnya Z paling kecil. Oke, jadi pada saat melintasi meridian kita sebut sebagai transit, seperti di gambar ini. Oke, sistem yang kedua yaitu sistem ekuatorial. Sistem ekuatorial ini mengikuti bagaimana sejatinya bola bumi itu berada di sistem revolusi mengelilingi matahari. Jadi ada ekliptika, yaitu bidang edar bumi mengelilingi matahari, dan ada kemiringannya terhadap perpendikular atau tegak lurusnya. Ada kemiringannya itu axial tilt or obliquity, itu bisa terlihat di gambar. Nah, kalau kita perpanjang kutub bumi sampai ke langit, sampai ke bola langit, kita akan mendapati North Celestial Pole. Sebaliknya kalau kutub selatan bumi kita perpanjang sampai menembus kutub ataupun bola bumi, kita mendapati South Celestial Pole. Dan Celestial Equator, di situ ada kemiringan dengan bidang ekliptika. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada beberapa contoh, misalkan di latitude 90 derajat artinya di kutub utara. Jadi latitude atau lintang positif itu menandakan di belahan bumi utara. Posisi zenit tentu ada di atas kepala, dan posisi North Celestial Pole ada di atas kepala juga. Selanjutnya kita berpindah ke latitude 60 derajat atau lintang 60 derajat utara. Di sini zenit tidak lagi sama dengan North Celestial Pole. North Celestial Pole-nya ada kemiringannya. Semakin ke arah ekuator semakin miring, dan sampai di ekuator latitude 0 derajat terlihat North Celestial Pole-nya tepat berada berhimpit dengan arah horizon di utara. Nah, ini menandakan bahwa ketinggian atau altitude-nya North Celestial Pole terhadap arah utara di ufuknya
itu berkaitan dengan lintangnya, atau sudutnya, sudut dari altitude atau ketinggiannya North Celestial Pole itu sama dengan lintang suatu tempat. Nah, dan ada lagi deklinasi dari ascension ini hampir mirip dengan lintang dan bujur kalau di koordinat di bumi. Oke, deklinasi positif dan negatif itu mirip dengan lintang seperti tadi. Jadi bola langit itu mirip dengan bola bumi. Nah, lintangnya itu berkesesuaian atau analog dengan deklinasi, sedangkan ascension itu mirip dengan bujur. Ini contohnya yang RA, Red Ascension, itu diukur dari first point of Aries, yaitu matahari pada vernal equinox. Dan kemudian deklinasi itu diukur dari celestial equator itu. Jadi mirip sekali dengan koordinat bola langit. Ini local hour angle itu jadi sama atau mirip dengan yang Red Ascension, hanya nanti kita koreksi. Jadi hour angle itu lokasi dari real time dikurangi Red Ascension. Dan ini atau asensio rekta. Hour angle ini bermanfaat untuk menentukan apakah objek itu berada di timur ataupun di barat, bergantung pada nilai negatif dan positifnya. Ini adalah contoh-contoh dari bagaimana sih pergerakan benda langit mengikuti irisan dari bola langit, yaitu yang berbentuk lingkaran. Dan di sini terlihat bahwa ada kalanya suatu benda langit, misalkan matahari, itu berada di atas horizon lebih lama atau lebih panjang garis edarnya daripada di bawah horizon. Oke, misalkan itu yang di garis merah. Garis merah itu berada di atasnya celestial equator atau berada di lebih ke utara. Artinya pada saat ini deklinasi dari benda langit itu nilainya adalah positif atau berada di belahan langit utara. Misalkan ini matahari, terlihat bahwa matahari terlihat lebih lama berada di atas ufuk daripada di bawah ufuk. Artinya siangnya lebih panjang daripada malam hari. Ada kalanya juga matahari itu tepat di atas suatu kota tertentu, misalkan yaitu berada di zenit. Misalkan di Jogja, yaitu berada di lintang sekitar -7 atau sekitar 7 derajat selatan. Maka ada hari tertentu di mana matahari berada di zenit atau sekitar zenit. Ini contohnya tanggal 14 Oktober yang berwarna biru. Altitude-nya atau ketinggiannya hampir 90 derajat ya, terlihat. Tapi sedangkan pada saat 21 Desember matahari tidak pernah tertingginya, altitude tertingginya saja tidak pernah menyentuh 90. Jadi pada saat setelah duhur atau sebelum duhur, jadi matahari itu tidak tepat di atas kepala, tapi posisi tertingginya. Sedangkan pada saat 14 Oktober itu berada di posisi tertinggi dan 90 derajat. Artinya pada saat itu orang bisa bilang bahwa saat itu matahari berada di zenit dan hari itu hari tanpa bayangan. Oke, dan ini adalah gambar dari bidang edar bumi mengelilingi matahari, dan itu adalah posisi-posisinya dari equinox solstice yang tadi akan kita bisa hubungkan bagaimana perilaku ataupun bagaimana objek langit itu, terutama di sini matahari, kita bisa lihat ada semacam gerak semuanya. Baik, saya rasa itu untuk sistem koordinat bola langit untuk dipelajari.